Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Tami dalam edisi Ayu Belajar. Oke, di materi kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat PTLSV. Yuk langsung saja. Sebelum kita belajar mengenai pengertian dan contoh soal PTLSV, yang pertama kali harus kita tahu adalah jenis-jenis bilangan. Karena kalau misalkan kita sampai tidak tahu, maka akan banyak kemungkinan kita salah menentukan pilihan gandanya yang ada pada soal. Oke, jenis-jenis bilangan. Yang paling pertama adalah bilangan real. Jadi bilangan real itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga termasuk pecahan. Alias semua jenis bilangan, baik yang pecahan min 0,5, 1/2, 3, 1/4, 5, 6, itu semua jenis bilangan real. Kemudian dipersempit lagi, tidak termasuk pecahan, tapi tetap dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Itu namanya bilangan bulat, ya. Contohnya ini. Nah, kemudian dipersempit lagi, bilangan yang gak ada negatif. Ini bilangannya gak ada negatif, alias dimulai dari 0. Ini namanya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0 sampai positif tak hingga. Kemudian dipersempit lagi, kalau nolnya nggak dipakai, berarti namanya bilangan asli. Bilangan asli itu 1 sampai positif tak hingga. Nah, kemudian dari bilangan asli muncullah yang namanya bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2. Kemudian ada lagi namanya bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Dan kemudian adalah bilangan prima, bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan berarti tanda hubungnya selain sama dengan, bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Linear berarti pangkat tertinggi variabelnya 1. Sedangkan satu variabel itu maksudnya hanya terdapat satu jenis huruf atau simbol. Jadi pengertian PTLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan hanya memiliki satu jenis variabel dengan pangkat tertingginya 1. Kalau ada huruf atau variabel yang kena sama mulutnya, ini mulut ya, nih yang saya tandain biru, ini mulut, maka dia lebih besar dari angka yang di sebelahnya. Tapi kalau dia kena ini nih, apa ini? Buntutnya, maka dia lebih kecil dari angka yang di sebelahnya. Nah, langsung saja yang ini. Y lebih besar dari 4. Kenapa? Karena dia ketemu sama mulutnya nih. Maka anggota Y-nya adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Beda yang sama yang kedua. Yang kedua ini kena mulutnya juga. Dia lebih besar dong. Ya, tapi ada sama dengannya nih. Maka 4-nya ikut. Jadi di sini 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau yang ini, Y-nya ini kena buntutnya nih. Ini buntut. Maka dia lebih kecil dari 4. 4-nya ikut enggak? Enggak, karena enggak ada sama dengannya. Yang lebih kecil dari 4 pada garis bilangan adalah 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Oke, jadi kalau lebih kecil nulisnya ke kiri ya. Terus yang selanjutnya adalah Y kena buntutnya. Ada sama dengannya, berarti 4-nya ikut. Yang lebih kecil dari 4, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, terus gimana ini kalau misalkan hurufnya itu ada di sebelah kanan? Nggak masalah, ini kan hurufnya nih P. P-nya ini deket atau kena sama mulutnya, ya kan? Berarti P-nya ini lebih besar dari 5. Berarti di sini P-nya yang lebih besar dari 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan yang Z di sini kena buntutnya, berarti dia lebih kecil dari 8 ya. 8-nya ikut enggak? Ikut, karena ada tanda sama dengannya. Yang lebih kecil dari 8, 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Oke ya, kita ke soal.
himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 12 lebih besar dari 16 untuk X elemen bilangan cacah kurang dari 10 adalah X-nya tetap di kiri, 16-nya tetap di kanan. Ini plus 12 nggak punya X, berarti kita pindahin ya ke kanan sebelum pindah positif, setelah pindah jadi negatif. Ini X-nya, ini 16 kurang 12, 4. Oke, jadi bacanya gimana? Ini kena mulutnya nih, berarti dia lebih besar. Dibacanya X lebih besar dari 4 gitu ya. Tapi di pilihan ganda nggak ada kayak gitu. Dia maunya dijabarkan anggotanya. Ya udah kita jabarkan. Siapa saja X yang lebih besar dari 4 tapi kurang dari 10? Kan berarti 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4Y dikurang 2 lebih kecil sama dengan 5 ditambah 3Y dengan Y-nya elemen bilangan bulat. Ya udah sama. Ini tandanya lebih kecil. Tuh, harus sejajar ya. Koefisien yang kecil nyamperin koefisien yang besar. 4Y sama 3Y. Mana yang lebih kecil? 3Y kan? Berarti 3Y-nya harus nyamperin ke sana. Oke, berarti ini 4Y. Ini 3Y-nya positif, setelah pindah jadi negatif. Selanjutnya yang di sini tetap 5 dong yang nggak punya Y. Maka ini negatif 2-nya pindah ke kanan. Sebelum pindah negatif 2, setelah pindah jadi positif 2. 4Y dikurang 3Y. Y. 1 nggak perlu ditulis ya. 5 ditambah 2, 7. Ini jawabannya. Terus, di pilihan ganda nggak ada, maunya dijabarkan. Ya udah kita jabarkan. Ini Y-nya kena buntutnya, berarti dia lebih kecil. Yuk, Y sama dengan yang lebih kecil dari 7, 7-nya ikut nggak? Ikut, karena dia ada sama dengannya nih. Berarti 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2P dikurang 9 lebih besar dari 4P ditambah 3 dengan P-nya bilangan bulat. Ya udah sama aja ya. 2P sama 4P, mana yang lebih kecil? 2P. Berarti 2P-nya nyamperin 4P. Koefisien kecil nyamperin koefisien besar. Maka di sini 4P. Ini plus ya. Ini plus, nggak ada tanda negatifnya. Berarti dia positif. Setelah pindah berarti jadi negatif gini. Terus ini negatif 9-nya tetap, plus 3 pindah ke kanan. Plus 3 pindah ke kiri. Jadi negatif 3. Maka di sini 4P dikurang 2P, 2P. Hutang 9, hutang lagi 13, jadi hutang 12. Kita jomblo ini si P-nya. P ini di sini negatif 12 dibagi 2. Di sini. Nah, terus gimana cara bacanya? Cara bacanya, lihat. Ini kena buntutnya, ya kan, P-nya. Berarti di sini P lebih kecil dari negatif 6. Terus nggak ada jawabannya di pilihan ganda. Di pilihan ganda maunya anggotanya. Ya kita tinggal tulis siapa yang lebih kecil dari negatif 6. Dan dia bilangan bulat. Dalam bilangan bulat tahu kan? Min 6, min 7, min 5. Sini. Semakin dia ke kiri, itu dia semakin kecil. Berarti yang lebih kecil dari negatif 6 adalah negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Ingat ya, kalau kecil nulisnya ke kiri. Oke? Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 kali 3X min 5 lebih kecil dari 9X ditambah 8 dengan X elemen bilangan bulat. Wah, ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung berarti langkah pertama, nih ada kurung. Berarti langkah pertamanya kita harus kali pelangi. 2 dikali 3X, 6X. 2 dikali negatif 5, negatif 10. Tandanya sama, yang di sebelah kanan sama. Terus gimana? Ingat, koefisien kecil nyamperin koefisien besar. 6X, 9X. Mana yang lebih kecil? 6. Ya ke sana ya. 9X-nya tetap positif 6, pindah jadi negatif 6X. Ini negatif 10, positif 8, pindah ke kiri jadi negatif 8. Tandanya samain.
9x dikurang 6x 3x. Hutang 10, hutang 8 jadi hutang 18. X-nya tetap di kanan, kita buat jomblo, berarti 3-nya pindah. Setelah pindah nempel, lawannya nempel jadi dibagi. Maka di sini X, di sini negatif 6. Set, selesai. Gak ada jawabannya. Jawabannya maunya dijabarkan. Ya sudah, gak apa-apa. Ini X-nya kena mulutnya, berarti dia lebih besar. Maka X-nya siapa yang lebih besar dari negatif 6? Di garis bilangan. Ini negatif 6. Kan semakin ke kanan dia semakin besar. Nah, yang di kanan itu adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan seterusnya ya. Berarti di sini negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Kenapa negatif 6-nya nggak diajak? Karena dia tidak ada tanda sama dengan nih di sini, di lambangnya. Oke. Next. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Wah, ini ada kurung. Ini juga ada kurung. Kalau gitu gimana? Kalau gitu kita kalikan pelangi dulu ya. 7 dikali 4. 28. 7 dikali negatif 2Y. Negatif 14Y. Baru deh ditambah 3Y gini. Kenapa nggak dikali juga 3Y-nya dengan 7? Karena dia tidak di dalam kurung. Kemudian yang sebelah kanan, 5 dikali 3. 15. 5 dikali negatif 2Y. Negatif 10Y. Gitu ya. Kita hitung. 28. Hutang 14Y ditambah 3Y. Berarti jadi min 11Y. Ini tandanya sama, ini 15 dikurang 10Y. Di sini negatif 11 sama negatif 10. Mana yang lebih kecil? Negatif 11. Negatif 10Y. Negatif 11 pindah jadi plus 11Y. Di sini 28 tetap. Positif 15 pindah jadi negatif 15. Utang 10 dibayar 11 tinggal Y ya, tinggal 1. 28 dikurang 15 jadi 13, betul? Ini jawabannya. Kalau diminta dijabarkan, dia bilangan asli. Ini ketemu apa nih? Y-nya ketemu sama buntutnya. Kalau buntut berarti dia kan lebih kecil. Yuk kita cari angka-angka yang lebih kecil dari 13. 13-nya ikut nggak? Ikut, karena ada tanda sama dengannya nih. Berarti di sini 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nolnya ikut nggak? Nol enggak ya, karena di sini yang diminta adalah bilangan asli. Soal 6. Ini bentuk pecahan nih. Wah, ini ada kurung juga nih. Berarti harus kita kali pelangi ya. 1 kali X. X. 1 kali plus 3. Plus 3. Bawahnya per 2 juga dimiliki bersama ya. Seperti ini ya. Ini tandanya lebih besar dari 1 kali 2X. 2X. 1 dikali plus 1. Plus 1. Ini per 3-nya milik semuanya ya. Per 3 gitu. Kita pakai cara kali silang. Kalau mau pakai cara KPK nggak apa-apa. 3 dikali ke atas kiri. Berarti 3 dikali X tambah 3. Sekarang yang 2 dikali ke atas kanan. Di sini 2 dikali 2X plus 1. Tandanya sama seperti ini. Kalau udah, baru deh kita kali ke dalam, kali pelangi. 3 kali X, 3X. 3 dikali plus 3 plus 9. 2 dikali 2X, 4X. 2 dikali plus 1 plus 2. Koefisien kecil nyamperin koefisien besar. Ini 4X-nya tetap. 3X-nya pindah jadi negatif 3X. 9-nya tetap plus 2-nya pindah jadi dikurang 2. Maka di sini X, di sini 7. Set, selesai. Berarti X-nya lihat dulu, ini buntut. Berarti dia lebih kecil, betul? Cari yang lebih kecil dari 7 dan dia bilangan asli. 7-nya nggak ikut karena dia nggak ada sama dengan. Berarti 6, 5,
4, 3, 2, 1. Selesai. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ini nggak ada perperannya, berarti anggap aja ini per 1. Oke. Nah, kemudian kali silang. Ini ke sini. 1 dikali negatif 5x ditambah 2. Terus min 3-nya ke atas kanan. Min 3 dikali x ditambah 2. Oke, tandanya gimana? Sama dong. Ya gini ya. 1 dikali negatif 5x, negatif 5x. 1 dikali plus 2, plus 2. Sini. Min 3 dikali x, min 3x. Min 3 dikali plus 2, min 6. Lanjut ya, koefisien kecil. Negatif 5, pindah. Ini negatif 3x ditambah 5x. Ini 2-nya tetap. Negatif 6, pindah. Jadi plus 6. Di sini hutang 3 dibayar 5, berarti tinggal 2x. 2 tambah 6, 8. X-nya kita buat jomblo, berarti 8 dibagi 2. Maka X-nya gini. X-nya kena buntut lagi. Buntut. Berarti lebih kecil ya. Lebih kecil dari 4. Yang lebih kecil dari 4 adalah 3, 2, 1. Kok deket banget? Ya, karena dia semua bilangan asli. Misalkan kalian sudah menghitung nih. Terus jawabannya ini. Hurufnya di kanan. Sedangkan di pilihan ganda ini hurufnya di kiri semua. Terus gimana? Tinggal kita putar. Ini kan P-nya di kanan. Berarti ini P-nya kita ganti di kiri. 3-nya di kiri. Berarti kita ganti di kanan. Seperti itu kan? Nah, terus jawabannya yang mana? Jelas B sama D sudah pasti bukan. Karena di sini kan tidak ada sama dengan. Ketika di sini P-nya kena mulutnya, berarti kita putar P-nya juga harus kena mulutnya. Jadi jawabannya yang A gitu. Atau kalau seperti ini, 10 lebih besar sama dengan dari Z. Z-nya di kanan, di pilihan ganda Z-nya semuanya di kiri. Berarti ini juga tinggal kita putar. Ini Z-nya jadi di kiri, 10-nya jadi di kanan. Yang pasti salah yang A sama B karena di sini ada sama dengannya nih. Ini nggak ada gitu. Ini Z-nya kena buntutnya. Berarti saat kita putar ini juga Z-nya harus kena buntutnya. Jadi jawabannya yang D.